Perkenalkan, nama saya Rafael Tomerere dengan NIM 223118049 kelas A14. Kali ini saya akan mensimulasikan modul ajar matematika dengan topik komposisi, dekomposisi, dan nilai tempat bilangan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, satu orang memimpin kita dalam berdoa. Memori. Oke, sebelum lanjut, lihat kiri kanannya dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua? Hadir, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana itu caranya dekomposisi bilangan, dan juga darurat nilai tempat. Oke, sebelum lanjut, di sini Bapak memiliki pertanyaan untuk kalian. Ini Oke, di sini toko Busari memiliki 3.257 permen. Nah, bagaimana caranya? Ada yang tahu bagaimana caranya saja menuliskan bilangan di depan ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana apa saja cara menuliskan bilangan ini? Tidak. Ya. Oke, sebelumnya kita belajar dulu. Pertama itu kita ke nilai tempat. Nilai tempat adalah bilangan setiap digit dalam suatu bilangan. Nilai tempat mengacu pada posisi atau tempat digit tertentu dalam suatu bilangan. Kita membutuhkan nilai tempat karena angka satu digit kita hanya sampai 9. Jadi angka di depan itu hanya 1 sampai 9. Contoh seperti 100, 99 dan seterusnya. Nah, nilai tempat merupakan konsep yang menjelaskan bahwa setiap digit dalam sebuah angka memiliki nilai yang berbeda berdasarkan posisinya. Seperti tadi, Busari memiliki 3.257 permen. Nah, contoh yang lainnya lagi itu seperti 473. Nilai 4 ini berada di bagian apa? Ratusan. Benar. Ini ratusan. Nah, kalau nilai 7 puluhan dan 3 satuan. Ya, jadi setiap bilangan itu memiliki nilai tempat tergantung bilangannya. Seperti contoh depan 473, 400 dari 400 nilai ratusan, kemudian 70 dari nilai puluhan, 3 dari nilai satuan. Kemudian lanjut pada komposisi bilangan. Nah, komposisi bilangan adalah proses menggabungkan atau menyusun bagian-bagian angka untuk membentuk angka utuh. Ini seperti kayak ngerakit puzzle. Ada yang sudah pernah minta puzzle? Tidak. Oh, tidak. Ya, jadi cara mainkannya itu kita susun sampai membentuk satu bilangan. Nah, seperti contohnya itu kita ingin membuat bilangan 127. Kita buat dulu dari angka ratusan. Nah, dari angka 100. Kemudian dari angka puluhan 2. Kemudian Satuan. Ya, jadi seperti ini ya. Kalau kita mau membuat bilangan, misalnya kita mau komposisi bilangan itu, kita rakitnya ini dari angka ratusan, puluhan, dan juga satuan. Jadi sudah tahu apa itu komposisi bilangan kan? Sudah. Oke, kita lanjut ke dekomposisi bilangan. Nah, kalau dekomposisi bilangan itu kebalikannya dari komposisi.
Misalnya di sini kita punya angka 3, 2, 5. Nah, kalau tadi di atas komposisi kita merakit, nah kalau kita ini memisahkan. Jadi contoh, kita ini memisahkan 3, 2, 5 ini menjadi bilangannya seperti angka 3 masuk di ratusan. Kemudian angka 2 Puluhan. angka 5 Satuan. Jadi itu ya. Kalau komposisi itu merakitnya kembali, kalau di komposisi itu memisahkannya kembali. Sebabkan nah, dari penjelasan Bapak ini, dari semua penjelasan Bapak ini itu disatukan dalam diagram nilai dampak. Jadi jika kita buat diagram, ada kolom untuk ratusan, puluhan, dan juga satuan. Oke, jadi di sini Bapak punya tugas. Oke, jadi kita kembali ke pertanyaan pertama tadi. Toko Busari memiliki 3.257 permen. Nah, kalau Bapak misalnya tulis nah, kalau misalnya Bapak tulis di angka ribuan itu 3, kemudian angka ratusan 2, angka puluhan 5, dan angka satuan 7, apakah nilainya masih sama? Masih. Masih? Masih. Ya, nilainya itu masih sama. Jadi kalau tadi itu belajar hanya angka ratusan, di atasnya lagi itu ada namanya angka ribuan. Seperti ini, angka ribuan itu lebih tinggi dari ratusan. Contoh lagi, jika misalnya angka misalnya kita punya angka 2573, angka 2 berada di kolom Ribuan. oke. Kemudian angka 5 Ratusan. angka 7 Puluhan. angka 3 Satuan. Nah. Ya, jadi biarpun bagaimana caranya kita misalnya komposisi bilangan ataupun dekomposisi bilangan itu nilainya masih sama. Oke, sekarang saya ingin masing-masing untuk tulis di kertasnya untuk membuat hasil dekomposisi bilangan. Sudah tahu kan apa artinya tadi dekomposisi bilangan? Ya, jadi dekomposisi bilangan itu memisahkannya ke tempatnya masing-masing. Ya. Di kertasnya posisi bilangan disuruh tangan apa saja. Mulai dari angka ribuan. Sudah, Pak.
sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sekarang saya minta Brigita untuk di depan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Saya mempunyai angka 3.258. Nah, angka 3 ini berada di ribuan, angka 2 berada di ratusan, puluhan ada di angka 5 ada di puluhan, 8 ada di angka satuan. Jadi 3.258. Oke, sudah dengar ya? Beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya Nelsiana. Ya, di sini saya punya angka 9.648. Nah, angka 9 berada di ribuan, angka 6 berada di ratusan, angka 4 berada di puluhan, dan angka 8 berada di satuan. Oke, sebenarnya ini kasih tepuk tangan kepada Nelsiana. Ya, jadi yang kita pelajari itu mengenai nilai tempat, komposisi, dan juga dekomposisi bilangan. Ya, jadi diagram nilai tempat itu tempat yang tempat-tempat untuk bilangan, misalnya seperti ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian komposisi itu menggabungkan bilangan. Kemudian dekomposisi, kebalikan dari komposisi, yaitu memisahkan bilangan ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, apa yang telah dipelajari pada hari ini? Bilangan ratusan, Pak. Oke, ada lagi? Ribu mempelajari nilai tempat, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, sudah betul sekali ya. Ya, jadi bilangan itu dapat dibentuk dan diuraikan dengan berbagai cara, tetapi hasilnya sama. Seperti tadi, jika misalnya saya ingin komposisi bilangan 127, kemudian saya ingin dekomposisi bilangan 127 ini, atau misalkannya 127, tetapi nilainya itu masih tetap sama. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang telah mengerjakan tugasnya dengan baik, saya apresiasi. Dan kemudian tugas lanjutannya, yaitu tugasnya di rumah, buat satu bilangan dan tuliskan 2 cara berbeda untuk menguraikannya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sekian pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa. Amin.